Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan kembali di mudarasah matan Az-Zubdah fil Faraid li muallifihi Syekh Muhammad bin Syami Syaibah hafizahullahu taala. Alhamdulillah sesuai target Ustaz ya. Kita selesai dari tahapan pertama dengan bahasan yang berkaitan dengan tahapan pertama. Jadi kan kita bilang dalam membagi atau dalam melakukan pembagian harta warisan itu kan kita cukup melalui 6 tahapannya saja. Nah, kita sudah sebutkan tadi ya di pertemuan di awal pertemuan 6 tahapan itu apa saja ya, 6T kita bilang. Ada tahdidut tarikah wal irth, kemudian yang kedua tamyizu man yarith mimman la yarith, kemudian yang ketiga takriru nasibi kulli warith, yang keempat taksil, yang kelima tashih, dan yang keenam tauzi'. Alhamdulillah kita selesai tadi dari tahapan pertama dengan bahasan di dalamnya terkait al-huquq al-muta'alliqah bitarikah. Intinya saat proses awal sekali yang perlu kita lakukan ketika kita ingin melakukan pembagian warisan, kita harus bisa menentukan nominal tarikah. Dan kalau nominal tarikah harta peninggalan itu sudah ditetapkan, maka kita harus membersihkan tarikah tadi dari hak-hak yang lain terlebih dahulu. Seperti apa? Biaya fardu kifayah kita tunaikan dari tarikah yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat. Hutang jika ada dengan 2 macamnya, ada yang dia muta'alik bi'aini tarikah, ada yang statusnya dia mursal, dan yang ketiga atau yang keempat ya wasiat itu. Ada wasiat ini juga statusnya jika ada dengan ketentuan yang tadi sudah ya kita sebutkan. Barulah kalau nanti sudah kita keluarkan hak-hak yang 4 ini, ada sisa, barulah itu yang nanti kita sebut sebagai hak warisan atau harta warisan, yang nanti kita akan coba membaginya kepada yang memberhakinya dari kerabat yang hidup, ya, dari kerabat yang statusnya sebagai ahli waris. Ya, namun ya sebelum kita benar-benar melakukan pembagian tadi harta waris tadi, yang namanya harta waris itu tidak boleh dibagikan kecuali kalau sudah terpastikan 2 hal tadi kita sampaikan. Ya, rukun ya, sama kemudian syaratnya. Dan dari uraian yang ada di rukun dan syarat ini kita sebutkan tadi, yang terpenting adalah mengetahui sebab-sebab pewarisan. Bahwa dalam satu keluarga yang ingin melakukan pembagian warisan tadi, setelah diketahui nominal harta warisannya sekian, ingin melakukan membagi harta warisan tadi, harus benar-benar dari keluarga tadi ada yang mengetahui tentang sebab-sebab warisan. Kalau tidak ada, maka haram keluarga tadi melakukan pembagian sendiri. Melainkan harus apa? Mereka berkewajiban untuk menanyakannya kepada ahli ilmu. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cari ahli ilmu yang benar-benar mengerti tentang sebab-sebab warisan, sehingga nanti yang namanya harta warisan tadi boleh untuk dilakukan pembagian. Tamam ya? Karena tadi kita katakan ketika seorang itu dalam satu keluarga yang ingin melakukan pembagian harta warisan kok nggak mengerti tentang sebab-sebab warisan, takutnya malah nanti terbagikan harta warisan tadi kepada yang seharusnya tidak memberhakinya, yang berhak malah tidak diberikan jatahnya. Takutnya jatuh kepada kezaliman. Maka bahasan selanjutnya ini bahasan yang berarti sudah menandai kita masuk kepada tahapan kedua. Jadi kita anggap sudah selesai dari tahapan pertama. Menentukan nominal tarikah sudah, membersihkan tarikah sampai ketemu nominal
harta warisan, kita sudah pastikan, oh ini harta warisan benar-benar sudah bisa untuk dibagikan karena sudah terpastikan rukun dan juga syarat-syaratnya. Maka tahapan kedua, kita perlu mengetahui siapa yang waris, siapa yang bukan waris dari kerabat yang hidup. Nah, bahasan yang berkaitan dengan tahapan ini saat ini bahasan tentang sebab-sebab warisan. Jadi kalau misalkan nanti ada yang meninggal punya harta, kita sudah ketemu nominal harta warisannya, hak warisannya, dan kita sudah pastikan oh sudah terpenuhi rukun dan juga syaratnya, kita ingin melakukan pembagian. Tahapan selanjutnya tadi mengetahui siapa yang warisnya dari kerabat. Karena tadi di awal pertemuan kita sampaikan, perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua kerabat itu statusnya ahlu waris. Jadi nanti ada yang namanya kakek dari ibu. Kakek dari ibu ini kerabat saat itu, punya hubungan darah, tapi statusnya bukan ahlu waris dari cucu yang meninggal misalkan. Bayangkan kakek yang begitu sayang sama cucunya, bahkan mungkin cucunya lebih dekat kepada apa? Kakek dari ibu daripada kakek dari ayah. Tapi ketika cucu tadi sukses meninggal, itu kakek bukan ahlu waris. Padahal mungkin secara hubungan chemistry lebih kuat itu daripada mungkin kakek yang dari ayah. Dan biasanya gitu ya kalau di Indonesia, ya kita ini lebih dekat kepada keluarga apa? Ibu. Itu malah nggak berhak itu. Nah, gitu ya. Atau misalkan cucu dari anak perempuan yang meninggal, ada hubungan darah, ada korobahnya ada, tapi apakah statusnya ahli waris? Tidak. Makanya penting untuk kita garis bawahi dari awal. Nah, apa yang membedakan nanti antara satu kerabat dia ahli waris sama kerabat yang lain bukan ahli waris? Inilah sebab warisan tadi. Maka ini kita bahas, coba. Kata beliau di sini asbabul irth. Jadi apa saat yang dimaksud dengan sebab-sebab warisan? Sebab-sebab warisan itu al-awsaf allati taj'alu syakhsa warithan. Jadi sebab-sebab warisan itu sifat-sifat yang dapat menjadikan seseorang itu berstatus sebagai ahli waris. Jadi kalau ada orang bersifat dengan salah satu dari sebab warisan, maka bisa dipastikan dia dihukumi sebagai ahli waris. Kalau tidak, maka berarti dia bukan ahli waris. Jadi kalau kata para ulama begitu. Jadi asbabul irth maknanya apa? Al-awsaf allati taj'alu syakhsa warithan. Jadi sifat-sifat yang dapat menjadikan seorang itu apa? Ya, statusnya sebagai ahli waris. Jadi berarti kalau yang tidak bersifat dengan salah satu sebab warisan, maka statusnya bukan ahli waris. Maka ini penting sekali. Bahasan turunan dari tahapan kedua. Nah, ini disebutkan kata beliau wahiyya thalathatun. Ini salah satu yang muttafaq 'alaiha, yang disepakati ini. Nanti ada sebab yang lain yang dia mukhtalaf, tapi kita fokus kepada apa yang disebutkan Syekh. Jadi sebab-sebab warisan itu ada 3, ini muttafaq. Apa yang pertama, San? Kita bahas satu persatu ya, insyaallah. Yang pertama, an-nikahus shahih. An-nikahus shahih. Saat makna nikah di sini akad ya. Makna nikah di sini akad. Karena begini, saat dalam bahasa Arab, nikah itu kan bisa difahami juga dengan jima, gitu ya. Ketika beliau sifatin nikah dengan sahih, berarti nikah ini maknanya apa? Akad. Bahkan kalaupun nanti antum baca di kitab faraid yang lain, ketika disebutkan sebab warisan yang pertama itu adalah nikah, maka maksud nikah di sini apa? Aqduz zaujiyah as-sahih. Akad pernikahan yang sah. Bukan jima, Ustaz. Apa bedanya, Ustaz? Beda itu. Karena gini, kalau misalkan antum memahami nikah dengan jima, oh sebab warisan itu jima. Oh berarti tawarus antara suami istri itu baru terjadi kalau terjadi apa? Hubungan dulu. Tahu Ustaz? Tapi kalau kita pahami nikah itu dengan akad pernikahan yang sah, oh berarti apa Ustaz? Tawarus, warisan antara suami dan istri itu sudah terjadi sekedar terjadinya akad pernikahan yang sah. Bahkan meskipun keduanya belum pernah bertemu sekali. Ya. Tahu Ustaz ya? Belum ketemu, jangankan melakukan hubungan badan, ketemu aja belum, tapi sudah terjadi akad pernikahan yang sah, sudah terjadilah tawarus jika salah seorang dari keduanya meninggal. Tahu maksudnya? Jadi ketika disebutkan nikah itu maksudnya apa? Akad. Jadi sebab yang pertama yang menjadikan seorang itu ahli waris, yang menjadi sebab warisan yang pertama itu adalah akad pernikahan yang sah. Tahu maksudnya? Akad pernikahan. Seperti yang disebutkan di sini oleh beliau, an-nikahus shahih.
Tamam Ustaz ya. Nah, ini berarti terjadi antara siapa? Antara suami dan istri. Artinya Ustaz, sekedar terjadinya akad pernikahan yang sah antar dua pasang suami istri, maka sekedar terjadinya akad tadi, jika salah seorang dari keduanya meninggal, maka sudah terjadi tawarus tadi antar keduanya. Sudah boleh terjadi apa? Tawarus, pewarisan antar keduanya. Jika suami meninggal, maka istri itu berstatus sebagai ahli warisnya. Sebaliknya, jika istri yang meninggal, suami berhak untuk mendapatkan apa? Bagian warisan dari harta yang ditinggalkan oleh apa? Istrinya meninggal. Tahu Ustaz ya? Jadi yahsulut tawarus bainaz zaujaini bimujarradil akdi, sekedar terjadinya akad pernikahan yang sah. Meskipun keduanya belum pernah ketemu, ya, atau bahkan melakukan hubungan badan. Jangankan melakukan hubungan badan, ketemu aja nggak pernah. Ini sering terjadi saat kalau di Sudan ya, nikah itu sekedar ini aja, menghalalkan saja gitu. Jadi nggak ada niat ketemunya, nggak ada niat jumpanya, penting akad aja, udah, terus tinggalnya ke Sudan lagi. Belum lagi jumpa istrinya, tahu aja istrinya enggak. Yang penting sama bapaknya salaman, kobil tuh katanya. Terus pulang lagi ke Sudan balik. Dia jumpa istrinya ngelihat seruangan aja nggak pernah itu mungkin kan. Apalagi melakukan HB kan nggak ada itu. Jadi, seruangan aja belum. Jadi akad tiba-tiba langsung berangkat ke bandara. Karena bang mepet-mepet itu di power of pepet tadi kan langsung akad tadi. Langsung disaliminnya ayahnya. Dan sering kejadian ini. Ini kalau misalkan nih, contoh nih, kan udah akad. Qadarullah ikhwan tadi itu pesawatnya jatuh. Ya, Rasulullah salamah dari qadarullah jatuh itu. Meninggal kan? Itu gimana status istrinya? Ahli waris enggak, Ustaz? Pengusaha rooftop misalkan. banyak ini ya kan. Penghasilannya itu bisnis rooftop, makanya sering mondar-mandir Indonesia bisnis rooftop itu. Jatuh itu. Ya udah, karena sudah terjadi akad pernikahan yang sah, meskipun belum bertemu, kemudian timbulkan apa? Hubungan badan tadi, bertemu aja enggak, satu ruangan aja enggak. Tapi sudah terjadi akad pernikahan yang sah, maka sudah terjadi tawarus antar keduanya. Istri tadi berhak untuk mendapatkan apa? Bagian warisan dari harta suaminya ini. Tahu Ustaz ya? Karena sudah bersatu sebagai suami dan istri. Tahu Ustaz ya? Jadi akad pernikahan yang sah, bukan jimaknya, tapi akadnya. Dan pewarisan antara suami istri ini akan terus berlangsung sampai apa saat terjadinya status pisah antar keduanya, yang menjadikan keduanya lagi bukan apa? Keduanya bukan lagi suami dan istri. Kalau sudah terjadi status pisah, yang kita sebut dengan bainunah ya dalam istilah fikih, apakah nanti bainunah kubro atau bainunah sugro, maka barulah apa? Status keduanya kan bukan lagi suami istri. Kalau salah seorang dari keduanya meninggal, sudah tidak ada lagi pewarisan. Tamam misalnya sudah tidak ada lagi pewarisan. Contoh nih, ya ada Ahmad nikah sama Aisyah, ya Ahmad ini kaya gitu ya, nggak tahu mungkin sebabnya Ahmad ini langsung kemudian menceraikan istrinya Aisyah ini. Ya talaknya talak satu, tapi sampai habis masa iddah nggak dirujuk lagi. Nah, sudah terjadi apa? Bainunah nih, namanya bainunah sugro. Tahu saja. Talak satu tapi sampai berakhirnya masa iddah tidak dirujuk. Udah statusnya bukan lagi suami istri. Ahmad meninggal 5 menit setelahnya dipikir, ya nyesel juga ya, stres dia meninggal karena nyeraikan siapa? Aisyah. Kenapa kok nggak dirujuk? Kan Aisyah cantik gitu kan istilahnya gitu. Kok nggak dirujuk? Dia pun kepikiran stres, dia pun meninggal. Meninggal karena mikirkan tadi keputusan yang salah tadi. Dia meninggal. Tahu Ustaz? Ini pertanyaannya. Aisyah ini kan statusnya bukan lagi istrinya. Berhak nggak Ustaz dapat warisan dari harta Ahmad tadi? Enggak. Kenapa Ustaz? Karena sudah terjadi status pisah. Tahu Ustaz, ini contoh bainunah sugro ini. Jadi talak 1, talak 2 habis masa iddah. Atau misalkan bainunah kubro, talak 3. Si Ahmad ceraikan Aisyah, aku talak, kamu talak 3. Jatuh nggak talak 3 Ustaz? Jatuh talak 3. Udah, seketika apa? Status keduanya bukan lagi suami istri. Ahmad meninggal, Aisyah itu bukan lagi apa? Ahli warisnya, karena bukan lagi istrinya. Tahu Ustaz ya? Nah, ini penting ini. Jadi kalau sudah terjadi status pisah, keduanya bukan lagi suami istri, maka jikalau salah seorang dari keduanya meninggal, maka yang satu bukan lagi ahli
ahli waris dari yang lain. Tahu Ustaz ya? Jadi Ahmad meninggal, Aisyah bukan lagi ahli warisnya. Sebaliknya, Aisyah meninggal, Ahmad bukan lagi ahli warisnya. Tahu Ustaz ya? Intinya berlangsungnya pewarisan antara suami dan istri itu sampai nanti bisa terjadi status pisah. Kalau sudah terjadi status pisah antar keduanya, baik nanti dengan baidunah sugro ataupun kubro, ya selain talak 3 itu di kubro ada fasakh. Kalau sudah belajar fikihnya itu ada fasakh. Jadi fasakh misalkan ada aib pada suami dibawa ke pengadilan, hakim apa memutuskan dah pisah aja nih, ada masalah di suaminya atau sebaliknya ada masalah di istrinya, fasakh. Udah sekadar terjadi fasakh maka tadinya status pisah. Maka kalau sudah terjadi status pisah, itu bukan lagi suami, itu bukan lagi istri. Salah seorang dari keduanya meninggal, tidak lagi pewarisan antar keduanya. Tamam Ustaz ya? Nah ini sebagai mukadimah gambaran. Sekarang kita baca bahasa. Coba kita lihat. Kata beliau, asbabul irth wahya thalatha, an-nikahus sahih. Tamam? Apa kata Syekh selanjutnya? Wala tarithu mutallaqatan. Seorang perempuan yang ditalak itu tidak lagi mewarisi. Sudah Ustaz? Kecuali apa kata Syekh? Illa raj'iyatan fi iddatiha. Kecuali seorang perempuan yang ditalak talak raj'i. Talak raj'i itu berarti apa? Talak 1, talak 2 masih dalam masa iddah. Kan kalau yang tadi kita misalkan sampai habis masa iddah enggak dirujuk, Ahmad meninggal, si Aisyah bukan lagi ahlu waris. Ini kasusnya talak 1, talak 2 namanya talak raj'i. Masih dalam masa iddah, Ahmad meninggal. Ini hubungan keduanya masih suami istri nggak, Ustaz? Masih suami istri. Kalau masih suami istri, Ahmad meninggal, Aisyah masih berstatus sebagai ahli waris nggak? Iya, dia masih berhak mendapatkan warisan dari apa? Harta Ahmad yang meninggal tadi. Tahu Ustaz? Kalau ini Ustaz, bittifaq al-madzahib al-arba'ah. Jadi yang namanya mutallaqah raj'iyah yang masih dalam masa iddah itu masih berhak untuk mendapatkan apa? Bagian dari harta suaminya yang meninggal. Yang sudah mentalak dia tapi talaknya masih talak 1, talak 2, masih dalam masa iddah. Tahu Ustaz ya? Ketika masih dalam masa iddah, suami meninggal atau sebaliknya istri meninggal, maka statusnya masih suami istri, masih terjadi pewarisan. Yang satu statusnya masih ahli waris dari yang lain. Tahu ya? Ini ya. Yang kedua, Ustaz, pengecualian yang kedua yang disebutkan. Kalau ini mukhtalaf ini. Kalau ini bittifaq al-madzhab al-arba'ah. Jadi ini sering ditanyakan ya. Kalau misalkan ada suami menceraikan istri, kan tuh pastikan cerainya cerai apa nih? 1, 2, masih talak 1, talak 2, masih iddah kan? Iya, suami meninggal, ini masih berhak. Masih berhak. Apa? Terus yang kedua, pengecualian yang kedua, Ustaz. Ana minta Ustaz tampilkan bagan biar enak jelaskan ini. Ana nggak langsung baca, coba tampilkan Ustaz bagan halaman tadi di apa yang tadi terakhir kita kan halaman ini 4 ya. Buahnya Ustaz, buahnya 5, terus 6, terus 7. Lanjut Ustaz. Lanjut. Ini. Ana pengen jelasin ini Ustaz. Jadi supaya antum bisa baca ibaratnya Syekh. Jadi gini Ustaz ya. Ini terkait taurithul mutallaqah. Jadi perempuan, seorang istri yang dicerai itu berhak nggak untuk mendapatkan bagian warisan itu? Jadi misalkan harta suaminya yang meninggal, misalkan suami meninggal, berhak nggak seorang yang mutallaqah tadi? Itu nanti dilihat status talaknya. Kalau dia tolakon raj'iyan, yang pertama, tolakon raj'iyan, maka kita bilang tarithu zaujah al-mutallaqah. Tarithu zaujah al-mutallaqah, misalnya apa? Tolakon raj'iyan. Jadi kalau masih apa Ustaz? Talaknya talak 1, talak 2, ini kan kita sudah dengan talak raj'i. Atau tambahkan fi iddatiha, masih dalam masa iddah, maka dia tarith. Tarith maksudnya apa? Masih berhak. Statusnya masih istri, berarti statusnya masih ahlu waris. Paham ya? Nah nih. Tapi kalau tolaknya tolak bain, ini ada tafsir Ustaz. Tapi tafsir ini nggak berlaku kalau di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Syafi'i Ustaz, kalau sudah cerai 3, talak bain ini sudah pasti Ustaz. Ini statusnya bukan lagi suami dan istri. Otomatis berarti ya sudah
Aisyah tadi, contoh kita tadi kan ada Ahmad, ada Aisyah. Ya kalau sudah dicerai cerai tiga tadi, udah ditalak talak tiga, ya sudah, Aisyah tadi bukan lagi statusnya sebagai istri, berarti bukan lagi ahlu waris dari Ahmad ketika Ahmad meninggal. Warisan tanpa tafsir. Kalau madzhab Syafi'i tanpa tafsir. Cuman ini ada tafsir. Anda sebutkan saja. Kalau dia talak bain, maka dilihat talaknya terjadi dalam kondisi sehat atau kondisi sakit. Kalau kondisi sehat, la taris, sudah pasti itu. Ini bittifaq ini. Tapi kalau dalam kondisi sakit, misalnya sakit gini, lagi sakit, kepikiran aja nyeraikan istri, talak kamu tiga, sakit. Nah, kalau ada lagi sakit, ini dilihat kondisinya. Goirul makhuf atau makhuf? Istilah makhuf, goirul makhuf itu kritis atau enggak? Goirul makhuf itu artinya enggak kritis. Jadi sakit-sakit biasa, demam, pusing, tiba-tiba apa? Ya Aisyah, ku ceraikan kamu tiga, ku talak kamu talak tiga. Kalau kayak gini langsung la tarif, kan nggak kritis. Artinya kan dia sadar. Suami sadar nggak sadar? Nggak kritis, maksudnya dia masih sadar. Jadi kesadarannya itu masih full, masih penuh. Ketika dia menceraikan istrinya, mentalak istrinya talak tiga, itu kan berarti apa? Atas kesadaran penuhnya. Dia tahu nih pertimbangan apa dia menceraikan istrinya. Ini udah sah talaknya, udah istrinya la tarif, bukan lagi suami istri. Ini bukan lagi istrinya, berarti la tarif. Tapi kalau makhuf itu kritis tadi San. Jadi misalkan pas koma di ICU itu ya. Nah, nanti dilihat ini. Kondisi suaminya tadi yang kondisinya marot makhuf tadi yang kritis tadi itu muttaham atau ghairul muttaham. Ghairul muttaham itu gini ya, enggak tertuduh. Enggak tertuduh itu gini San, enggak tertuduh untuk mengharamkan istrinya tadi daripada apa? Hartanya. Ya banyak saat itu nanti banyak faktornya ya. Enggak tertuduh itu maksudnya gimana? Istrinya emang durhaka, bandal. Jadi kayak gini, kalaupun suami dalam kondisi kritis tiba-tiba mentalak istrinya talak tiga, itu kan berarti atas dasar apa? Yang jelas, karena istrinya selama ini emang nggak taat tadi. Jadi kan dia nggak tertuduh berarti. Tertuduh tuh kapan San? Istrinya baik-baik aja, soleh-soleh aja, taat-taat aja sama dia. Tiba-tiba dalam kondisi kritis, kesadaran yang nggak terlalu penuh, kok nalak istrinya tiga. Ini berarti kondisi muttaham nggak San? Oh bisa jadi tertuduh nih kamu tuh pingin apa? Mengharamkan istrimu dari hartamu. Jadi kalau dia ghairul muttaham tadi saat emang ada faktor lain yang berkaitan dengan istrinya, istri memang nggak baik, durhaka selama ini sama dia, ya wajar aja suami kemudian apa saat menceraikannya. Kemudian ada faktornya kan. Tapi kalau nggak ada alasan tiba-tiba dicerai nih, talak tiga, ini kan berarti dia muttaham nih. Nih muttaham tuh maksudnya apa? Dia tertuduh. Berarti dia sengaja tuh melakukan itu untuk apa? Mengharamkan istrinya daripada mendapatkan bagian harta dari hartanya, mendapatkan bagian warisan dari hartanya. Sengaja dia melakukan itu. Nah, kalau statusnya muttaham, ini semuanya kan la tarif saja. Ah, di sini nih poinnya nih. Kalau dia muttaham, jadi suami tadi mentalak tiga istrinya dalam kondisi apa? Sakit kritis. Tahu saja. Dan kondisinya dia tertuduh. Kenapa? Istrinya soleh-soleh aja, taat-taat aja. Kok tiba-tiba dia apa? Mentalak tiga istrinya. Oh berarti dia sengaja nih tertuduh untuk mengharamkan istrinya daripada bagian warisannya. Kalau kondisinya seperti ini, tetap sah. Indah Syafi'iyah la tarif. Karena dari awal Indah Syafi'iyah mafi tafsil. Dah. Kalau tolakoh apa mutolakoh tolakon ba'idan itulah la tarif dari awal. Mau fis sihah, mau fil marad, ya kan? Dengan tafsir selanjutnya apakah makhuf, ghairul makhuf, muttaham, ghairul muttaham itu enggak ada tafsir itu Indah Syafi'iyah. Khalas mutallaqah talaqan ba'inan, statusnya bukan lagi istri, la tarith. Dia enggak berhak lagi mendapatkan apa? Bagian warisan dari mantan suaminya. Sama? Tapi kalau indal jumhur, guru Syafi'iyah, maka tarith dengan ketentuan masing-masing. Indah Abi Hanifah, malam tangqadil iddah. Iddah itu kan tiga, kalau indal Hanafiyah 3 haid. Ini bagi yang haid ya. Kalau yang nggak haid kan 3 bulan, gitu saja. Intinya ini, yang mutallaqah talaqan ba'inan berhadapan nggak? Iya, di dalam satu surah. Kalau apa? Suaminya tadi menceraikan dalam kondisi sakit, sakitnya kritis, dan dia apa? Muttaham tadi tertuduh. Kenapa tertuduh? Karena istrinya pun baik-baik aja, taat-taat aja sama dia. Kok tiba-tiba dia menceraikan cerai 3? Mentalaknya talak 3, ini berarti apa? Dia tertuduh sengaja nih untuk mengharamkan apa? Istrinya supaya tidak mendapatkan bagian dari harta yang dia tinggalkan nanti. Sudah di kondisi ini indal jumhur khilafan di Syafi'iyah itu si istri yang seperti itu. Meskipun statusnya bukan lagi istri saja.
Mutallaqah yang seperti tadi, tolakon ba'inan tadi, fil maradil makhuf al muttaham, tamam Ustaz? Ini apa? Masih berhak pengecualian. Meskipun padahal apa statusnya bukan lagi istri. Sudah mantan istri statusnya, kan sudah terjadi bainunah. Tapi masih berhak itu sebagai balasan bagi suami atas niat jeleknya. Jadi Ustaz, itu ibarat apa? Ganjaran atas niat buruk suami. Kamu niatnya ingin mengharamkan istri, enggak dikasih istrinya. Mantan istri tetap dikasih. Tahu Ustaz ya? Dengan kata masing-masing. Kalau indah Abi Hanifah selama masa iddahnya belum berakhir. Maksudnya gimana Ustaz? Berarti kalau Ahmad tadi yang mencerainya dalam kondisi sakit, kritis, tertuduh tadi, itu ternyata meninggal selang 5 hari. Dia ceraikan 5 hari meninggal. Masih masa iddah nggak itu? Itu masih dapatnya. Meskipun statusnya bukan istri padahal, tapi masih dikasih. Tahu Ustaz? Apa? Sebagai ganjaran balasan atas niat buruknya apa? Suaminya. Salah? Kalau Indal Ahmad, pokoknya selama belum nikah lagi. Walau inqadatil iddah, meskipun iddahnya sudah berakhir. Habis 3 kali masa suci, atau bagi yang nggak haid itu apa? Sudah berlewat 3 bulan. Tapi selama mantan istri tadi nggak nikah lagi, itu Ahmad yang menceraikan dia apa? Meninggal, dia berhak. Sebagai balasan dari apa? Niat buruk Ahmad. Tahu Ustaz? Kalau Malik, kalau madzhab Malik ini dipilih beliau. Ini dipilih beliau. Kalau Malik apa Ustaz? Hatta wa in tazawwajat aksar min wahid. Itu meskipun nanti Ahmad ini baru meninggal, Ahmad ini nggak meninggal. Kritis ya keadaannya. Itu kena azab atau gimana gitu kan? Kritis saja Ahmad ini tadi. Baru meninggal pas kapan? Si Aisyah udah nikah lagi sama Ibrahim, udah nikah lagi sama Ridho. Selang 20 tahun. Baru meninggal si Ahmad, Aisyah tetap berhak. Tahu Ustaz? Ini madzhab Malik. Tahu Ustaz ya? Kalau madzhab Abu Hanifah itu gimana? Berhak kalau meninggalnya Ahmad pas masih masa iddah. Kalau udah keluar masa iddah udah nggak berhak lagi. Kalau Indal Hanabilah, madzhab Ahmad, itu apa? Selama belum nikah lagi. Habis masa iddah nggak masalah, yang penting belum nikah lagi. Selama Aisyah dari mantan istrinya belum menikah, belum menikah, Ahmad meninggal, ini masih berhak. Si Aisyah masih berhak. Tahu Ustaz? Tapi kalau Indal Malikiyah nggak ada batasan. Mutlaqah dia dapat. Mutlaqan dapat itu. Maka ini dipilih sama Syekh. Coba kita baca Ustaz. Ini kalau antum udah paham ini skema ini, antum bisa baca ibarat ini. Jadi apa pengecualian kedua? Au mutallaqatan bainatan. Tambahkan ya. Au mutallaqatan maksudnya mutallaqatan bainatan. Atau seorang perempuan yang ditalak-talak bain, tapi ditalak bainnya kapan? Fi marodi mautihi al-mahuf. Tahu Ustaz ya? Di marad yang kritis. Sudah? Di penyakit suaminya yang kritis tadi. Ingkana muttahaman. Apabila suaminya tertuduh dengan apa? Biqasdi hirmaniha. Dia sengaja untuk mengharamkan istrinya tadi untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Walaisat tolaku bitolabiha. Tolak tadi itu tidak terjadi karena permintaan istri. Beda cerita loh Ustaz ya. Kalau istrinya minta, saya talak aja nggak apa-apa, nggak dapat nggak apa-apa. Kalau itu nggak masuk kepada yang kita sampaikan tadi. Tahu Ustaz, ini tanpa diminta, istrinya pun baik-baik aja, kok malah ditalak? Tertuduh nggak dia jatuhnya? Tertuduh. Ini meskipun nanti Ustaz, sah jatuh talaknya, itu Aisyah bukan lagi apa? Istrinya, tapi masih berhak. Iya. Apalagi di madzhab Malik tadi, mutlaqon berhak. Meskipun statusnya apa? Bukan istri. Ingat saja, ini beliau tidak menyebutkan rincian kan? Apakah selama masih masa iddah, apakah sebelum nikah? Kan nggak ada. Ini tadi Anda bilang, ini dipilih beliau tadi, madzhab Malik tadi. Tahu Ustaz ya? Ini dipilih beliau. Beliau tanpa tafsir menyebutkan malam tangqadil iddah, malam tatazawwaj. Tapi kan beliau mengitlaqkan ya kan? Ini tadi merujuk kepada madzhab Imam Malik rahimallahu taala. Tapi saat pengecualian ini atau nggak akan dapat di kitab-kitab Syafi'iyah. Paham ya? Kalau di kitab Syafi'iyah itu apa? Pengecualiannya apa? Mutallaqah raj'iyah fil iddah, itu aja. Sudah. Selebihnya namanya mutallaqah talaqan ba'idan, itu sudah pasti apa? Tidak lagi mewarisi
harta suaminya yang meninggal. Karena statusnya tidak lagi apa? Istri. Sudah berakhirlah status suami istri antar keduanya. Berarti sudah tidak ada lagi pewarisan antar keduanya. Tahu Ustaz ya? Kan kita baca kitab beliau, kita harus pahami. Tahu Ustaz ya? Gitu. Jadi nanti kalau antum mau murojaah, lihat saat bagian itu antum pahamin, nanti sehingga antum bisa memahami apa? Ibarat beliau ini. Tahu Ustaz ya? Jadi ala kulli hal khulasohnya yang namanya sebab pewarisan yang pertama itu adalah akad pernikahan yang sah. Ini terjadi antar suami dan istri. Jadi sekedar terjadinya akad pernikahan yang sah, maka sudah bisa terjadilah pewarisan antar suami dan istri tadi jikalau salah seorang dari keduanya meninggal. Dan ini akan berakhir ketika apa? Terjadinya status pisah. Terjadinya bainunah tadi. Paham Ustaz ya? Selama belum terjadi bainunah, maka masih terjadi apa? Pewarisan. Termasuk ketika apa? Suami mentalak satu, mentalak dua istrinya, tapi masih dalam masa iddah. Statusnya masih suami istri. Maka jika suami meninggal atau sebaliknya istri yang meninggal, yang satu masih berstatus sebagai ahlu waris, maka dia berhak untuk mendapatkan bagian warisan dari harta yang meninggal. Tahu saja. Tapi kalau sudah terjadinya status pisah dengan apa? Talak 3 kah? Dengan fasakh atau dengan talak 1, talak 2, tapi berakhir masa iddah. Meninggal Ahmad seperti contoh kita tadi, maka Aisyah statusnya bukan lagi istrinya, maka sudah tidak ada lagi pewarisan antar keduanya. Tahu Ustaz? Ini muhim ini. Nah, terkait tadi pengecualian yang satu lagi, ya itu di madhab jumhur. Syafi'iyah tak disebutkan itu, disebutkan di kitab-kitab Syafi'iyah. Cuman ya karena yang disebutkan di sini kita jelasin, kita coba tadi jelasin pakai bagan. Monggo Ustaz, nanti di murojaah pakai bagan tadi. Aman saja, ini akad pernikahan yang sah. Berarti dengan sebab pertama ini ada berapa ahli waris? Ada 2 saja. Suami, istri. Artinya suami ahli waris dari istrinya yang meninggal, istri ahli waris dari suaminya yang meninggal. Jadi kalau antum ditanya, suami kenapa statusnya ahli waris? Karena dia memiliki sebab warisan apa itu? Akad. Tahu Ustaz? Akad pernikahan yang sah. Paham? Ini yang pertama. Jadi dari sebab pertama ini cuma 2 ahli waris saja. Nanti yang paling banyak yang terakhir. Itu atau Ustaz ditaruh terakhir tapi nggak ditafsir sama Syekh. Nanti kita tafsir. Tenang aja, tafsirnya udah ada bagannya. Jadi aman Ustaz. Tinggal antum baca aja, lihat aja. Perlu mikir lagi. Al-wala. Saat yang kedua al-wala. Al-wala ini hak istimewa saja. Hak istimewa yang diperoleh oleh seorang yang memerdekakan budak. Jadi kalau kata beliau di sini al-wala'u wa huwa usubatun. Usubah ini hak asobah. Jadi status asobah yang sebabnya dapat diperoleh oleh seorang kenapa Ustaz? Nikmatul mu'tiki ala raqiqihi bil itqi. Jadi status asobah yang sebabnya itu adalah nikmat mu'tik. Mu'tik itu yang memerdekakan budak. Jadi ada orang yang memerdekakan budak. Jadi kan ketika seorang memerdekakan budak itu kan ibarat dia memberikan nikmat. Nikmat kepada budak tadi kan, nikmat kemerdekaan, hurriyah. Jadi ketika ada seorang memerdekakan budak, dia itu dapat hak asobah. Maksudnya hak asobah itu apa? Dia berstatus sebagai asobah dari budak yang dia merdekakan. Itulah hak wala tadi. Tahu Ustaz ya? Dia berstatus sebagai ahli waris juga. Padahal nggak punya hubungan darah. Tapi apa? Dia memiliki hak istimewa tadi, al-wala tadi. Apa sebabnya? Karena dia sudah memerdekakan budak tadi. Ibarat ganjaran atas nikmat yang sudah dia berikan kepada budak tadi. Mukabilnya apa? Dia berhak mendapatkan status asobah. Tahu Ustaz ya? Jadi hak asobah yang sebabnya itu nikmat seorang yang memberikan budak terhadap budak dengan apa? Pembebasan dari bil itqi, dengan pembebasan. Tahu Ustaz ya? Nah, ini dari sebab al-wala ini tentunya gini San, karena ini kaitannya dengan pembebasan budak. Sekarang kan gak ada budak. Maka sebab warisan yang kedua ini ya kalau hari ini ya sudah nggak kita dapatin lagi. Mungkin nanti kalau di akhir zaman banyak perang, banyak perbudakan masih berlaku lagi itu. Kalau hari ini ya tidak akan kita dapetin ahli waris ya dengan sebab al-wala ini. Ya nanti ada 2 saja saat ini ahli waris dengan sebab al-wala ini itu pertama mu'tik, kalau yang memberikan budaknya seorang laki-laki, yang kedua itu mu'tikoh,
Kalau yang memerdekakan budaknya seorang perempuan. Tamam Ustaz ya? Ya sama asobah bin nafsi dari keduanya. Nanti kita jelasin apa itu asobah bin nafsi. Tamam? Ya ala kulli hal, nanti yang berstatus sebagai ahli waris dengan sebab yang kedua ini al-wala, itu pertama yang memerdekakan budak, baik laki atau perempuan. Jadi kalau yang laki namanya mu'tik, kalau perempuan namanya apa? Mu'tikoh. Jadi misalkan saat A memerdekakan budak B. Sudah, merdekakan budak B. Sekedar dimerdekakan nih, udah nih, B dimerdekakan oleh A. Sudah, ketika nanti B meninggal, maka termasuk ahli warisnya adalah siapa? A, yang memerdekakan tadi. Baik dia laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki namanya mu'tik, kalau perempuan namanya mu'tikoh. Ya, tinggal ditambahkan tak marbutoh saja. Tahu Ustaz ya? Jadi termasuk ahli waris adalah orang yang memerdekakan yang si meninggal tadi semasa hidupnya. Nah, dia nanti statusnya asobah. Nanti kita akan jelaskan apa itu asobah. Rakul hal ya tadi yang memerdekakan budak, dia mendapatkan hak istimewa, hak asobah dari orang yang dia merdekakan. Artinya orang yang dimerdekakan tadi kalau meninggal, maka yang memerdekakan statusnya sebagai ahli warisnya juga. Tahu Ustaz ya? Ini termasuk ahli waris. Yang ketiga ini paling penting. Anda minta antum tampilkan yang selanjutnya saat nasab. Anda pergi jelasin saat yang nasab. Nasab ini silatul-dam, hubungan darah. Jadi masya Allah ya, beliau menggunakan ibarah nasab. Karena gini Ustaz, ini memang yang paling penting Ustaz. Jadi kalau kita bahasakan dengan silatul-dam Ustaz, tidak semua yang memiliki hubungan darah itu punya nasab. Makanya gini, kita bilang, kenapa kakek dari ibu itu, meskipun punya hubungan darah, itu dia bukan ahli waris, karena nggak punya nasab. Karena nasab kita itu ke siapa? Ayah. Tahu Ustaz ya? Termasuk ini, cucu dari anak perempuan si yang meninggal. Tahu Ustaz ya? Cucu dari anak perempuan si yang meninggal. Kenapa nanti dia statusnya bukan ahli waris? Karena meskipun punya hubungan darah, tapi nggak punya nasab. Jadi pemilihan ibarah nasab ini penting sekali. Tahu Ustaz ya? Karena nanti yang dapat menjelaskan kenapa sih kakek padahal punya hubungan darah. Cuman kenapa dia statusnya bukan ahli waris? Karena nggak punya nasab. Karena yang penting itu nasab ini, nasab. Ini nggak sekedar hubungan darah, tapi harus apa? Ada jalur nasabnya. Tahu Ustaz ya? Nah untuk jelasin ini, coba Anda pengen menjelaskan atau dengan yang tertampilkan di sini. Jadi untuk menguraikan tadi Ustaz. Maksudnya silatul-dam, enggak semua yang punya silatul-dam itu punya hubungan nasab. Yang punya hubungan nasab itu gimana? Ini sudah dirinci sama ulama, gampang. Jadi saat kerabat, ini nasab ini paling penting saat ya, karena kalau antum lihat dengan sebab warisan yang pertama, akad pernikahan cuma berapa ahli waris? 2 saja kan? Dengan wala juga cuma 2, berempat. Jadi kalau antum selama ini tahu ahli waris itu total ada 25, berarti kalau udah 4 keluar, sisa berapa? 21 lagi itu dari sini nasab. Ini paling penting. Coba Ustaz. Kerabat itu bisa kita kelompokkan kepada 3. Usul, furu', hawashi. Usul itu bahasa lainnya induk lah kita bahasakan. Furu' itu keturunan. Hawashi itu kerabat yang bukan induk, bukan keturunan. Itu nanti masuk saudara, saudari, paman, bibi, anak saudara, anak saudari, anak paman, anak bibi. Ini maksudnya hawashi namanya. Masing-masing kelompok kerabat ini punya dobit siapa yang waris, siapa yang bukan tadi. Artinya untuk menetapkan dia punya nasab atau enggak tadi. Masing-masing punya dobit. Jadi di usul, kita mulai dengan usul. Di induk tidak semua induk itu ahli waris. Sudah? Siapa yang waris, siapa yang bukan, maka masing-masing punya dobit sudah disebutkan sama ulama. Sudah disebutkan. Tinggal antum pahami saja. Di usul ini kita bedakan antara aslun dzakar sama aslun untha. Apakah itu induk laki-laki atau induk perempuan? Kita mulai dengan induk laki-laki. Siapa sih dari induk laki-laki yang dia statusnya sebagai ahli waris? Jadi kayak kakek, ayah itu ahli waris itu dobitnya apa? Ini disebutkan oleh para ulama. Ini nanti antum bisa rujuk ya ke kitab Tasilul Faraid. Ini disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin di kitabnya Tasilul Faraid.
Ini disebutkan kullu dzakarin laisa bainahu wa bainal mayyiti unsa. Ini dobit San. Antum kalau ingin menetapkan dari induk laki-laki yang waris mana yang bukan waris mana, ini pokoknya dobitnya. Setiap induk laki-laki yang perantaranya kepada si yang meninggal bukan perempuan. Setiap induk laki-laki yang perantaranya kepada si yang meninggal bukan perempuan, maka itulah ahli waris dari induk laki-laki. Ini papan tulis saja. Kok Anda nggak sadar ya? Anda bilang tadi nggak punya papan tulis, ternyata Anda punya. Besar kali pun gitu ya. Tak buat pohon simpelnya gini, sederhana gini. Salah orang meninggal. Yang meninggal ini udah pasti punya bapak ibu nggak? Yalah, saat dia ada tapi nggak ada bapak ibu kan? Ya, ini juga pasti ada bapak ibunya. Ini untuk tatbiknya saja, atau praktekkan nanti sendiri. Tarik ke atas, bebas sampai generasi berapa serah tuh. Secukupnya ya. Ini supaya kita bisa praktek aja. Tadi kita bilang apa dobit waris di induk laki-laki itu? Setiap induk laki-laki yang perantaranya dengan si yang meninggal bukan perempuan. Berarti maknanya apa? Mafhumnya apa? Yang waris itu imam nggak punya perantara sama sekali. Siapa yang nggak punya perantara? Nih, waris nggak nih? Waris nggak? Jadi ketika tadi disebutkan yang waris itu yang perantaranya pokoknya bukan perempuan. Berarti maknanya apa? Imma dia nggak punya perantara sama sekali, atau dia punya perantara tapi perantaranya apa? Laki-laki. Wadah. Ada ulang. Ketika disebutkan induk laki-laki yang waris itu adalah induk laki-laki yang perantaranya kepada si yang meninggal bukan perempuan. Berarti maknanya imma kalau dia nggak punya perantara sama sekali, siapa? Ayah. Ayah ada nggak perantaranya untuk sampai ke anaknya meninggal? Nggak ada. Berarti ayah ahli waris nggak, San? Iya. Atau dia punya perantara tapi perantaranya adalah laki-laki. Ada tanya antum, ini waris nggak? Waris. Yang di atasnya waris nggak? Waris. Ini kita berusaha menetapkan dia waris atau enggak, San? Terkait nanti dia berhak atau enggak, ini beda lagi. Nah, sekarang kita tetapkan dulu dia waris atau enggak. Nah, tanya antum, ini waris nggak? Waris. Kenapa? Karena perantaranya laki-laki. Waris enggak? Iya, perantaranya laki-laki. Wadah, San? Kita beranjak kepada ini. Ini waris nggak, San? Kenapa? Karena sudah ada perempuan. Ini nggak waris. Ini waris nggak, San? Enggak. Kenapa? Ada perempuan. Ini waris nggak, San? Enggak. Karena ada perempuan. Wadah, San? Waris nggak? Enggak. Ada perempuan. Pokoknya sekedar ada perempuan, maka dia bukan ahlu waris. Jadi imma dia nggak punya perantara sama sekali, itu ayah. Atau dia punya perantara tapi perantaranya laki-laki. Makanya nanti kakek yang waris itu hanya kakek dari ayah. Inilah nasab tadi, San. Paham saja? Hanya kakek dari ayah saja. Yang perantaranya semua laki-laki. Sudah? Ini kalau untuk induk laki-laki. Kalau untuk induk perempuan, siapa yang warisan? Kullu unsa laisa bainaha wa bainal mayyiti dzakarun qablahu unsa. Ini disebutkan juga sama Syekh Ibnu Utsaimin di kitabnya Tashilul Faraid. Jadi setiap induk perempuan yang perantaranya kepada si yang meninggal bukan laki-laki sebelumnya perempuan. Waduh. Ini ibaratnya aja, namanya bahasa Arab kan. Tapi sebenarnya gini, gampangnya gini, San. Maksudnya, San? Induk perempuan yang waris itu yang perantaranya bukan laki-laki sebelumnya perempuan. Berarti mafhumnya apa, San? Imma dia nggak punya perantara sama sekali. Siapa itu? Ibu. Waris nggak nih? Atau dia punya perantara tapi semua perantaranya laki-laki, betul nggak? Ya kan? Kan ketika kita bilang tadi induk perempuan yang waris yang bukan perantaranya laki-laki sebelum perempuan, laki-laki sebelumnya perempuan. Berarti kalau perantaranya semua laki-laki, waris nggak? Waris. Contoh nih. Mana? Mana? Ini misalkan nih, San. Ini waris nggak, San? Waris. Kenapa? Perantaranya laki. Semua laki-laki. Atau gini, San. Nih, yang ketiga,
atau semua perantaranya perempuan. Contoh nih, ini waris nggak Sad? Waris nggak deh? Perantaranya perempuan. Sudah? Atau perantaranya perempuan sebelumnya laki-laki. Perempuan sebelumnya laki-laki. Di mana nih? Nih. Waris nggak San? Waris. Perempuan sebelumnya laki-laki nggak? Waris. Yang nggak waris itu satu tadi San. Yang mana? Yang ini San nih. Ini nggak waris nih. Kenapa nggak waris? Perantaranya laki-laki sebelumnya perempuan nggak? Nah, ini tadi. Jadi kan kita bilang yang waris itu selama perantaranya bukan laki-laki sebelumnya perempuan. Ini maksudnya. Perantaranya laki-laki sebelumnya perempuan. Ini saja yang nggak waris. Selebihnya nenek itu waris. Baik itu yang nggak diperantarai sama sekali, itu ibu. Atau nenek yang perantaranya apa? Laki-laki saja. Atau perempuan saja. Atau apa? Perempuan sebelumnya laki-laki. Ini waris. Tapi kalau perantaranya laki-laki sebelumnya perempuan, ini nggak waris. Tahu Ustaz? Jaddah fasidah namanya. Bisa Ustaz? Ini bisa tuh praktekkan ini tadi. Sudah. Pokoknya Anda simpulkan gini, di nenek. Ini nenek udah tua tapi nyebelin Ustaz ya. Betul, nenek ya. Yang tua-tua ini besar-besar Ustaz. Banyak-banyak pembahasan di faraid, bener. Nanti di kakek udah tua, tapi bahasan mirasul jadi mal ikhwah buat pusing itu. Paling buat pusing. Nenek ini Anda simpulkan gini, nenek itu punya 4 jalur. Nenek ya. Kalau ibu kan tadi tanpa perantara ya. Kalau nenek kan pasti ada perantara. Jalurnya itu imma khulusul dzukur. Khulusul dzukur itu berarti semua laki-laki. Atau khulusul inath, semuanya perempuan. Atau besar perantaranya inath summa dzukur atau dzukur summa inath. Ini tadi apa? Waris nggak nih? Waris. Semuanya laki-laki waris. Semuanya perempuan apa? Waris. Perempuan terus kemudian apa? Laki-laki waris nggak Sat? Waris. Perempuan laki-laki waris. Tapi kalau sudah laki-laki kemudian perempuan ini laki-laki nggak perantara ya San? Sebelumnya perempuan nggak? Ini nggak waris. Tahu Ustaz ya? Ini nggak waris. Jadi 3 jalur dia waris, 1 jalur dia nggak waris. Sudah? Nanti antum silahkan murojaah Ustaz. Ini muhim Ustaz ya. Ini sebagai aplikasi dari kaidah yang disebutkan ulama. Salah satunya disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam kitab Tahsil Faraid. Wadah ini. Jadi kalau kita tanya ini waris atau enggak, udah bisa ya dibedakan. Kan kita masuk tahapan kedua nih, tamyiz man yarith miman la yarith. Jadi tahapannya ingat Ustaz. Kita enggak membahas ini berhak atau enggak. Kalau kita bahas berhak atau enggak, yang di atas itu enggak berhak gitu. Tapi kan kita apa? Sedang membahas apa? Dia waris atau bukan. Nah, itu supaya bisa tamyiz dulu. Bisa antum mentamyiz mana yang waris, mana yang bukan waris. Jadi kalau antum ditanya tadi, Abu Abil misalkan. Abu Abi Umil Mayyid itu waris atau enggak? Abu Abil Oh, kan ada perempuan. Berarti Abu Abil itu bukan waris. Kalau antum ditanya Abu Abil Ab waris atau enggak? Abu Abil Ab. Abu Abil Ab waris. Kenapa? Kan enggak ada perempuan, soalnya laki-laki. Kalau tanya misalkan Ummu Ummil waris atau enggak? Ummu Ummil waris. Karena semuanya perempuan. Ummu Abil waris enggak? Ummu Abil enggak. Kenapa? Laki-laki sebenarnya perempuan. Nah, jadi prosesnya tamis dulu. Terkait nanti dia berhak atau enggak? Nanti tahapan selanjutnya proses lanjutannya gitu ya, proses lanjutannya. Ini di Indo. Ini di Indo. Di keturunan di keturunan. Kalau di keturunan ini nggak perlu kita bedakan keturunan laki sama perempuan, sama dia dobitnya. Dobit warisnya itu sama. Keturunan yang waris itu pokoknya gini kullu far'in, setiap keturunan laisa bainahu wa bainal mayyiti unsa. Setiap keturunan pokoknya yang perantaranya kepada si yang meninggal bukan perempuan. Berarti mafhumnya apa Ustaz? Keturunan yang waris itu imma dia nggak punya perantara sama sekali. Ini anak tarik ke bawah ya. Ini kita bicara induk kan tadi tarik ke atas. Bicara keturunan ada siapa? Ibn. Ada bin.
Ada siapa? Ibnul Iban. Kalau laki-laki ada bintul Iban. Ada siapa nih? Ibnul Binti. Ada bintul binti. Ya, sekarang kita coba praktekkan nih dari dobit nih, siapa yang waris, siapa yang bukan. Ketika tadi disebutkan keturunan yang waris itu yang perantaranya kepada si yang meninggal bukan perempuan. Berarti mafhumnya imma dia nggak punya perantara sama sekali. Siapa itu? Iban bin waris. Kenapa Ustaz? Sebagai keturunan nggak punya perantara. Tahu Ustaz ya? Atau berarti mafhumnya apa? Dia punya perantara tapi perantaranya bukan perempuan, alias apa? Laki-laki. Maka Ustaz, Ibnul Iban waris nggak? Waris. Dia keturunan. Sampai ke sini siapa perantaranya? Laki-laki. Ini keturunan. Sampai ke sini perantaranya apa? Laki-laki. Ini waris, ini waris. Tapi Ibnul Binti, bintul binti, cucu dari anak perempuan si yang meninggal, baik laki dan perempuan, ini bukan waris. Kenapa bukan ahlu waris? Karena perantaranya apa? Ibunya perempuan. Tahu Ustaz? Nah nih, ini. Jadi prakteknya begitu Ustaz. Nanti antum tarik ke bawah itu gampang Ustaz. Pokoknya yang waris itu yang perantaranya laki-laki semua berarti. Kalau ada perempuannya berarti udah lagi apa? Ahlu waris. Tahu Ustaz ya? Nah itu. Selesai dari furu. Gampang Ustaz furu'nya. Dia sama kayak induk laki-laki tadi. Pokoknya selama perantaranya bukan perempuan. Itu aja. Al-hawashi. Al-hawashi tadi apa Ustaz? Istilah untuk kerabat yang bukan induk, bukan keturunan. Ada 3 keterangan Ustaz untuk menjelaskan siapa yang waris dari hawashi ini. Tapi sebelumnya coba kita keluarkannya. Dari induk laki Ustaz. Berarti dari dobit itu siapa yang waris? Ayah. Sama apa? Kakek dari ayah. Gitu kan? Ayah sama kakek dari ayah. Kakek dari ibu apa? Bukan ahli waris. Kenapa? Karena dia laki-laki, perantaranya perempuan. Jadi 2 saja di sini. Ayah sama apa? Kakek dari ayah. Meskipun di atas itu waris, cuman kita cukupkan aja sampai kakek dari ayah saja. Paham? Kalau yang dari induk perempuan siapa? Ibu, nenek, baik dari ayah ataupun dari ibu, betul nggak? Jadi kalau kakek yang waris hanya dari ayah saja. Tapi kalau nenek, baik dari tadi, nenek ini tadi, baik dari ayah ataupun dari ibu, dua-duanya waris. Paham? Berarti 3. 2 tambah 3 berapa? 5. Dari furu ada berapa? Ibn, bin, Ibnul Iban, bintul bin. Berapa? 4. 5 tambah 4 berapa Ustaz? 9. Sudah berapa? Ahli waris dari ketambahan 9. Sudah total berapa? 13. Sisa berapa lagi Ustaz? 12. 12 sudah di sini hawashi. Sudah hawashi. Kok udah beda nih? Nah. Bismillah hawashi Ustaz. Ada 3 keterangan Ustaz untuk menentukan siapa yang waris siapa bukan. Pertama, al-akhwat mutlaqan. Apa maksudnya Ustaz? Saudari mutlaqan itu mau statusnya kandung, sebapak atau seibu. Saudari kandung tahu? Jadi sebapak seibu. Misalkan nih, anak ya punya orang tua, ayah ibu ada punya anak 2, anak sama adik anak perempuan. Paham Ustaz? Anak meninggal. Ustaz. Itu adik anak namanya apa? Ukhtun syakikoh. Kandung. Beda cerita misalnya. Ini kasus orang lain aja lah ya. Nggak terjadi sama anak soalnya. Beda cerita misalnya gini. Ada Ahmad sama Aisyah misalnya. Ahmad Aisyah. Nah, kita contohkan dengan Ahmad Aisyah tadi kan. Serasi nih soalnya. Ahmad Aisyah. Misalnya. Itu keduanya menikah, melahirkan misalkan kita bilang Fatimah misalkan. Lahir Fatimah. Selang berapa tahun setelah pernikahan dengan Aisyah, Ahmad nikah lagi sama Zainab. Lahir lagi tuh siapa? Ridho misalkan. Dari pernikahan dengan Zainab lahir Ridho. Ridho meninggal. Pertanyaannya, Fatimah siapanya Ridho? Siapa? Ukhtun apa? Li'ab namanya. Saudari sebapak. Jadi Ahmad nikah dengan Aisyah, lahir Fatimah.
Nikah lagi dengan Zainab, lahirnya apa? Ridho. Ridho meninggal, pengusaha sukses. Ini si Fatimah, Fatimah tadi, ahli waris nggak? Iya. Dia siapa statusnya? Ukhtun li'ab. Ini waris. Tahu Ustaz ya? Ini ahli waris. Ya terlepas nanti Ahmad yang masih hidup atau enggak, itu nanti berhak atau enggak nanti Ustaz ya, tahap selanjutnya. Kita bilang, ini waris enggak? Waris. Kenapa? Karena statusnya ukhtun li'ab. Saudari sebapak. Sudah? Ukhtun li'ab gimana? Ini meninggal lah apa tadi Ahmad misalkan. Ahmad nikah dengan Aisyah, meninggal Ahmad. Aisyah butuh kan yang menafkahinya kan? Ahmad ketika nikah dengan Aisyah lahir Fatimah tadi. Ahmad meninggal, Aisyah butuh nih orang yang menafkahinya. Lah, apa nikahlah dia dengan apa? Ibrahim. Dari pernikahan Aisyah dengan Ibrahim lahirlah Ridho. Ridho meninggal. Fatimah itu siapanya Ridho? Ukhtun li'um. Seibu kan? Tapi beda ayah. Jadi Fatimah dari Ahmad, kalau Ridho dari siapa? Dari Ibrahim. Tahu Ustaz ya? Mau kandung, mau sebapak, seibu, pokoknya yang namanya saudari itu ahli waris. Dan gini Ustaz, satu-satunya ahli waris dari Hawasyi yang perempuan itu hanya ukhtun saja. Jadi ahli waris dari Hawasyi, kerabat ya, kita bilang Hawasyi tadi Ustaz. Yang waris, yang jenis yang perempuan itu hanya ukhtun saja. Maka nanti ammah, khalah itu bukan ahlu waris. Tahu Ustaz? Jadi yang waris dari Hawasyi itu, yang dia jenisnya perempuan itu hanya ukhtun saja. Baik yang kandungnya, yang sebapak atau ibu. Intinya mutlakon tadi maknanya gitu saja. Syakikot, li'ab atau li'um. Kemudian saat yang kedua, itu ya saudari, semuanya itu ahli waris. Jadi kalau antum ditanya, sudah dikandung waris nggak? Sebapak, semuanya waris. Tanpa terkecuali. Tahu Ustaz ya? Kedua, al-ikhwatu minal ummi duna furu'ihim. Saudara seibu. Kalau kan saudari, ini bahasanya saudara seibu. Saudara seibu. Al-ikhwatu minal duna furu'ihim. Ya, tanpa anak-anaknya. Anak-anak itu bukan waris. Nanti lah kita jelasin pakai dobit yang ketiga. Intinya saudara seibu. Ya contohnya tinggal kita ganti aja tadi. Ahmad nikah dengan Aisyah, lahir misalkan Muhammad, contoh. Udah kan? Atau contoh yang sama, tapi nanti kita ganti yang meninggal. Contoh misalkan Ahmad nikah sama Aisyah, lahir siapa tadi? Fatimah. Meninggallah Ahmad. Aisyah nikah lagi dengan siapa? Ibrahim. Dari pernikahan dengan Ibrahim lahir siapa? Ridho. Nah sekarang yang meninggal Fatimah. Fatimah meninggal. Ridhonya siapanya Fatimah? Akhlium namanya. Saudara seibu. Seibu dia sama-sama Aisyah ibunya. Cuman ayahnya beda. Fatimah dari Ahmad. Si Ridho dari siapa? Ibrahim. Saat ini namanya saudara seibu. Saudara seibu ahli waris. Gini Ustaz. Dua dobit yang pertama. Hampir ada tulis gitu saja. Dua dobit yang pertama. Itu terpisahkan. Karena dia nggak bisa masuk ke dobit yang terakhir. Jadi sebenarnya Hawasyi ini sama kayak sebelumnya. Dia punya dobit satu dobit untuk mencakup siapa yang waris tadi. Cuman perkaranya dua. Jadi dua poin yang dua yang tersebutkan yang pertama tadi yang kita baru jelasin tadi itu nggak bisa masuk ke dobit yang terakhir ini. Makanya disebutkan secara terpisah sama ulama. Jadi disebutkan dulu al-akhwat mutlaqan waris. Al-akhlil waris. Kenapa ini disebutkan terpisah? Karena dia nggak bisa masuk ke dobit ini. Dia nggak bisa masuk dobit, tapi sebenarnya dia ahlu waris. Makanya disebutkan terpisah itu, Ustaz. Tapi sebenarnya dobit waris di Hawasyi itu ini yang ketiga, Ustaz. Apa itu? Kullu dzakarin adla ilal mayyiti bidzakar. Semua laki-laki yang perantaranya kepada si yang meninggal itu adalah laki-laki. Jadi adla itu intasabah. Jadi setiap laki-laki yang berperantara kepada si yang meninggal dengan laki-laki juga. Maka dengan dobit ini akan terjawab nanti. Misalkan ada tanya antum. Bintu al-ukhti syaqiqah. Waris nggak Ustaz? Bintul ukhti syaqiqah. Kenapa? Karena dari awal dia sudah perempuan Ustaz. Kan kita bilang yang waris hanya laki-laki. Gini. Ukhtun tadi masuk nggak ke dobit ini? Nggak masuk, karena kan dobitnya kullu dzakar. Ukhtun ini nggak masuk, maka disebutkan terpisah.
Anda bilang tadi kan di catatan ini kan al ikhwah minal duna furu'ihim. Misalkan ada ibnul akhli waris nggak San? Ibnul akhli waris nggak? Dia laki-laki nggak ibn? Tapi perantaranya ada nggak yang perempuan? Ibnul akhli itu. Otomatis ada perantaranya perempuan. Padahal kita bilang tadi yang waris itu laki-laki, yang perantaranya juga laki-laki. Sekedar ada perempuan bukan waris. Makanya nanti kita bilang contoh yang lain. Ibnul ukhti syakikoh. Laki-laki, tapi perantaranya bukan laki-laki. Maka bukan ahlu waris. Tapi ibnul aksyakik. Waris nggak ibnul aksyakik? Laki-laki, perantaranya laki-laki. Jadi saat nanti dengan dobit ini, antum akan bisa mengeluarkan sisa ahlu waris tadi. Dan antum akan bisa menjawab, kenapa misalkan khol, antum tahu khol? Khol itu kan istilah paman bibi. Ada kholah untuk apa? Untuk jalur ibu. Ada bilang, khol itu waris enggak? Enggak. Kenapa? Meskipun dia laki-laki, tapi kan jalurnya siapa? Ibu. Perantaranya perempuan. Makanya khol itu bukan waris. Kholah apa lagi? Kan dia perempuan. Dari awal sudah perempuan, bukan laki. Anda tanya misalkan ammah, waris nggak San? Nggak waris. Kenapa? Karena dia dari awal perempuan. Kan yang waris hanya laki-laki. Tahu San ya? Anda tanya antum, syakik waris nggak? Iya, waris. Amli ab waris. Tapi amli kenapa? Ada ibu, ada perempuan itu. Jadi meskipun dia laki-laki, kan kita syaratkan perantaranya juga harus laki-laki. Lah ini perempuan, maka nggak waris. Tahu Ustaz ya? Nah, maka nanti kalau antum baca, ini kan gini Ustaz, kita jelaskan kaidah ini supaya kita bisa mentaksil. Antum kalau misalkan langsung lihat kitab waris juga bisa sebenarnya. Oh ini toh yang waris, oh berarti selainnya bukan. Tapi apakah antum bisa menjelaskan kenapa dia waris, yang itu bukan waris? Ini kalau antum sudah paham ini, antum bisa jelasin. Nah gitu Ustaz ya. Jadi kalau misalkan antum ingin tahu siapa sih 25 ahli waris, atau tadi kan udah terkumpul berapa ya? 9 tambah 4 13. Oh berarti 12 lagi dari Hawashi. Dari 12 dari Hawashi ini 12 ini siapa yang harus antum bisa dapat di kitab At-Faraid. Tapi kemudian antum bisa nggak menjelaskan itu kenapa dia waris? Yang nggak tersebutkan kenapa nggak waris? Nah, ini nanti dengan dobit ini. Nah, tahu ya dengan dobit ini. Jadi yang waris dari Hawashi itu yang laki-laki, yang perantara juga laki-laki. Ketika ada Hawashi dia perempuan, selain saudari ya, maka otomatis dia bukan apa? Bukan ahli waris. Atau dia laki-laki tapi perantaranya perempuan, maka ini juga bukan ahlu waris. Tamam Ustaz ya? Ini. Nah, jadi ini terkait penjelasan sebab-sebab warisan. Kita tutup ini udah jam berapa? Oh, udah apa nih? Udah adzan? Bentar lagi. Bentar lagi ini berapa menit, San? Hah? Oh, alah, udahlah ya. Kita cukupkan dulu nanti mawane warisun minar rijal itu ini saja. Khulasoh saja, khulasoh. Tinggal kita lengkapi saja nanti di penjelasan tentang sebab-sebab warisan. Jadi sebelum Anda tutup saat ini penting juga selanjutnya yang perlu antum garis bawahi poin selanjutnya. Tidak semua yang waris, kan kita tadi sebelumnya menyebutkan ya, tidak semua kerabat itu ahli waris. Nah, selanjutnya kita bilang gini, Ustaz. Tidak semua yang waris berhak mendapatkan bagian warisannya. Nah, artinya tidak semua yang waris itu benar-benar berhak mendapatkan bagian warisannya. Bisa jadi nanti ada yang dia sudah bersifat dengan sebab-sebab warisan, dia statusnya ahli waris nih. Tapi bisa jadi apa? Dia tidak berhak itu untuk mendapatkan bagian warisannya. Imma karena memang terhalangi, karena sebab hajib akan kita bahas.
Ima karena sebab hajab, artinya terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat kepada si yang meninggal, oleh ahli waris yang lain, atau bisa jadi karena apa tadi saat dia bersifat dengan penghalang-penghalang warisan. Maka nanti bahasan selanjutnya apa? Mawani'ul irthi. Kita akan bahas penghalang-penghalang warisan ini sebagai pelengkap untuk pembahasan apa? Sebab-sebab warisan. Karena memang tidak semua yang bersifat sebagai ahli waris bersifat dengan sebab-sebab warisan, statusnya sebagai ahli waris itu benar-benar berhak mendapatkan bagian warisannya. Bisa jadi dia malah terharamkan, nggak boleh untuk mengambil bagian warisannya, karena memang apa? Selain hajab, dia bersifat dengan penghalang-penghalang warisan, yang nanti insya Allah kita akan bahas penghalang-penghalang warisan yang 3. Kita tutup saat dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjut jam 1 saja, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.